Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu pagi hari ini tanggal 5 April 2023. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tanggal berubah, hari juga berubah ya. Makin menaik. Dari kemarin tanggal 4, sekarang tanggal 5, besok tanggal 6 dan seterusnya. Akhirnya kita sampai 30 April dan memasuki bulan Mei. Waktu berjalan begitu cepat loh Bapak Ibu. Setiap bulan rasanya baru kemarin kita memasuki di tahun 2023. Tapi saat ini sudah memasuki di bulan keempat. Tidak lama lagi bulan kelima dan seterusnya. Waktu begitu cepat. Demikian mula kerohanian kita, percepatan kita. Makin kita lari ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Sebab Yesus adalah Bapa yang sangat kita cintai. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, istri yang cakap, ia lebih berharga daripada permata. Amin. Istri bayangan daripada gereja Tuhan. Jadi ada dua hal yang saya mau sampaikan. Baik Bapak ibu-ibu sebagai istri, termasuk Bapak ibu saudara semua sebagai gereja Tuhan, harus menjadi gereja Tuhan yang cakap, yang nanti layak berharga di mata Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Saya Pastor Yakob Rahmat, saya menyanyikan sebuah pujian. Bapa, Engkau sungguh baik, karena semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Bapa, Engkau sungguh baik. Amin. Haleluya. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Amin. Haleluya. Bapa, amin. Haleluya. Ku berterima kasih. Amin. Haleluya. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Ku naikkan syukurku. Amin. Haleluya. Buat hari yang Kau beri. Amin. Haleluya. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Amin. Haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu. Haleluya. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Amin. Haleluya. Katakanlah, Bapakku Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau sungguh sangat baik. Haleluya. Kasih-Mu melimpah. Haleluya. Di hidupku. Amin. Haleluya. Bapa, amin. Haleluya. Ku berterima kasih. Amin. Haleluya. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Bapa. Ku naikkan syukurku. Amin. Haleluya. Buat hari yang Kau beri. Amin. Haleluya. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Amin. Haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu. Haleluya. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Amin. Haleluya. Ku naikkan syukurku. Amin. Haleluya. Buat hari yang Kau beri. Amin. Haleluya. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Amin. Haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu. Haleluya. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Amin. Haleluya. Bapa, ya Tuhan, punya-Mu lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran,
dan keagungan. Amin. Haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu. Amin. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sempurna kudus, nama Yesus yang ku cinta. Hanya kepada Engkau aku menyembah. Hanya Yesus Tuhan Juru Selamatku. Amin. Haleluya. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Amin. Haleluya. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, ampuni semua dosa dan salahku Bapa. Sebentar kami mau baca firman-Mu. Sucikan mulut kami, sucikan pikiranku, sucikan hatiku Bapa. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Firman-Mu ku selalu ku taruh dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepadamu Yesus. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Amin. Haleluya. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Bapa. Kami percaya pagi ini adalah pagi yang diberkati Tuhan Yesus, karena Engkau bersama kami dan memberkati kami semua. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau Tuhan masih pelihara kita hari demi hari. Kita senantiasa bersama dengan Yesus. Biarpun banyak tantangan, banyak masalah, tidak terlepas dari masalah, selama kita hidup, tapi mari kita datang kepada Yesus. Biar kita menjadi gereja Tuhan yang cakap, sehingga kita berharga dan lebih dari permata. Kalau firman Tuhan katakan, mari kita mau baca Amsal Sulaiman pasal 31 Bapak ya. Puji Tuhan, Amsal Sulaiman pasal 31 berarti ada pasal yang terakhir. Kita mau tuntaskan ya, sehingga kita puji Tuhan. Besok kita lanjutkan pengkhotbah. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita sudah baca dari kitab Kejadian sampai Amsal Sulaiman pasal 31 pada hari ini Rabu pagi tanggal 5 April sudah sampai di Amsal Sulaiman pasal 31. Kita akhiri dari ayat 1 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Inilah perkataan Lemuel Raja Masa yang diajarkan ibunya kepadanya. Apa yang ku katakan anakku, anak kandungku, anak nasarku. Jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Ini nasihat ibu-ibu kepada anak-anak pria-pria supaya hati-hati cari pacar, hati-hati. So dengar kata ibu mewakili Tuhan Yesus. Dan nomor 1, anak-anak semua supaya banyak berharap kepada Tuhan, banyak berdoa. Jangan seperti Simpson ya, ketemu Delilah, akhirnya dia jatuh di dalam dosa ya. Ini di sini firman Tuhan mengajar kita jangan sampai kenal dengan perempuan yang tidak takut akan Tuhan, yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena perempuan awal jatuh dalam dosa yaitu Hawa. Ya, perempuan bagian daripada gereja Tuhan, supaya gereja Tuhan waspada. Kita sebagai anak Tuhan harus waspada. Tanya sama Tuhan ya, supaya senantiasa langkah hidup kita diatur sama Tuhan.
Tidaklah pantas bagi Raja Hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur ataupun bagi pembesar minuman keras. Jadi bagi kita anak-anak Tuhan, karena raja berkaitan kehidupan kita, kita diangkat sama Tuhan sebagai kepala, ya. Kita jangan sampai kita suka mabuk, suka minuman keras, kita sebagai anak Tuhan tidak boleh, ya. Jangan sampai karena minuman yang merupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang tertindas. Jadi kalau sudah mabuk, ya, sudah lupa diri, bisa kecenderungan berbuat dosa, sudah tidak fair lagi, tidak jujur lagi, tidak benar lagi, hatinya tidak bersih, tidak tulus. Saya sebagai hamba Tuhan tidak pernah saya minuman keras, tidak pernah. Biar mulut saya dikuduskan senantiasa oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Terus berikutnya, berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa, dan anggur itu kepada yang susah hati. Memang anggur itu bagus, tapi kalau menyebabkan mabuk, minuman keras yang tidak berkenan, itu bisa menyebabkan dosa. Biarlah yang meminum dan melupakan kemiskinannya dan tidaklah bikin kesusahannya. Bukalah mulutmu untuk orang bisu, untuk hak semua orang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Ayat yang 10. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Amin. Ini sebagai tema renungan firman Tuhan pagi ini, yaitu istri yang cakap lebih berharga daripada permata. Mari, ibu-ibu, istri-istri, marilah kita minta hikmat dari Tuhan, supaya ibu-ibu menjadi berkat buat suami, menjadi berkat buat anak-anak, menjadi berkat buat gereja, menjadi berkat buat bangsa Indonesia yang kita cintai, menjadi berkat buat setiap orang. Istri baik daripada gereja Tuhan. Sama dengan gereja Tuhan, Bapak Ibu adalah gereja Tuhan. Marilah menjadi gereja Tuhan, menjadi panutan. Gereja Tuhan menjadi berkat. Gereja Tuhan yang berdampak bagi dunia ini. Supaya kita dimuliakan, nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Terus berikutnya, hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Amin. Suami-suami yang punya istri yang cakap, oh luar biasa, itu lebih berharga daripada permata. Suami juga baik daripada Kristus. Pasti Tuhan itu senang kalau lihat gerejanya hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Atau mari kita belajar untuk hidup di dalam ketaatan kita kepada firman Tuhan. Kita harus bangun hidup kita layak kepada Tuhan, ya. Seperti di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 15. Berusahalah saudara, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Saya mau baca 2 Timotius pasal 2 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah, sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Saya sebagai hamba Tuhan tidak pernah tutup-tutupi, selalu berkata benar. Hidup kita harus mengatakan kebenaran firman Tuhan, ya. Jadi kita harus menjadi gereja Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Gereja Tuhan yang benar, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umur ini. Gereja Tuhan, istri yang benar, tidak pernah buat jahat kepada suaminya. Istri saya katakan baik daripada gereja Tuhan. Sama gereja Tuhan tidak pernah mengkhianati Yesus seperti Yudas Iskariot. Tapi mari kita senantiasa memikirkan perkara yang di atas. Berpikir bagaimana gereja Tuhan bisa maju dan berkembang. Berpikir supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan. Dan harus kita menjadi berkat. Hidup kita berdampak supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makan untuk sisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayan perempuan. Seorang gereja Tuhan harus bertanggung jawab, menjadi berkat. Seperti saya sebagai hamba Tuhan bertanggung jawab pagi dan bangun memberitakan firman Tuhan pagi malam, sehari 2 kali, pagi malam. Belum kalau saya diundang khotbah pelayanan di mana-mana. Yang penting hidup ini harus menyenangkan hati Tuhan Yesus. Ia membeli sebuah ladang yang diinginkannya, dan dari hasil tangannya kebun anggur tanaminya. Ladang bicara pelayanan pekerjaan Tuhan kita. Kita melayani pekerjaan di ladang, sehingga banyak seperti kebun anggur tanaminya. Banyak jiwa-jiwa mendapatkan damai sejahtera yang diberkati Tuhan. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, yang menguatkan lengannya. Artinya, mari para hamba Tuhan kita sebagai hamba Tuhan yang membangun gereja Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Kita membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Sehingga kalau kita hubungan sehat dengan Tuhan, dampaknya kepada banyak jiwa-jiwa diberkati. Ia tahu bahwa pendapatnya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Amin. Kita punya pelita, hati kita itu isi dengan firman Tuhan, tidak pernah padam. Semangat,
Saya semangat melayani pekerjaan Tuhan tidak pernah padam. Sampai Yesus datang kita komit. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tangan ditaruhnya pada jantera. Jari-jari memegang pemintal. Yang memberikan tangannya kepada yang tertindas. Mengulurkan tangannya kepada miskin. Hamba Tuhan harus banyak membantu. Ringan tangan untuk membantu jemaat-jemaat yang tidak mampu. Harus itu. Yang memperhatikan kepada jemaat. Ia tidak takut kepada salju untuk sisi rumahnya. Karena seluruh sisi rumahnya berpakaian rangkap. Yang membuat bagi dirinya permadani, lengan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri yang membuat pakaian dan lengan dan menjualnya, ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Sebagai hamba Tuhan harus mengajar dengan lemah lembut dan lidah menjadi berkat sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita tak berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semuanya. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Bila perbuatan memuji dia di pintu-pintu gerbang. Amin. Mari kita sebagai gereja Tuhan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kalau menyenangkan hati Tuhan, suatu hari kelak nama kita terdaftar dalam kitab kehidupan surga buat selama-lamanya. Puji Tuhan. Atas rahmat anugerah Tuhan, kita sudah selesai membaca Amsal pasal 31 dari ayat 1 sampai 31, dan kita lanjut besok lanjutkan pengkhotbah dari pasal 1. Terus kita mau setia sama Tuhan. Katakan Bapa Engkau sungguh baik. Biar kita komit dengan Tuhan, menjadi gereja Tuhan yang berdampak, menjadi garam, menjadi terang, menjadi pelita bagi dunia yang gelap ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus saya percaya pagi adalah pagi yang diberkati Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati rumah tangga Bapak Ibu diberkati, pekerjaan pelayanan diberkati, apa yang dikerjakan semua diberkati, karena Tuhan Yesus senantiasa bersama kita. Amin. Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, amin, haleluya. Engkau sungguh baik, amin, haleluya. Kasih-Mu melimpah, haleluya, di hidupku. Amin, haleluya. Bapa, amin, haleluya. Ku berterima kasih, amin, haleluya. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, haleluya. Ku naikkan syukurku, amin, haleluya. Buat hari yang Kau beri, amin, haleluya. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu, haleluya, besar setiamu di sepanjang hidupku. Amin, haleluya. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Amin, haleluya. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, jangan lupa berjaga dan berdoa, dan jadilah menjadi jemaat yang cakap, sehingga lebih berharga daripada permata. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Amin.